Mohon perhatian, channel Efek Film segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Film. Di video kali ini saya akan melanjutkan merekap alur cerita film Game of Thrones episode di season yang kedua. Yang belum nonton season yang pertama silahkan cek dan klik link playlist di kolom deskripsi. Ojo lali di padam kese subreke ben gak terlalu terang, nanti silau matanya nanti, ya kan? Padam kese lah. Jangan lupa sebelum menikmati alur cerita filmnya, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk, ya kan? Game of Thrones season 2 episode 1 dimulai. Di awal film diperlihatkan di King's Landing terlihat Raja Joffrey yang sedang merayakan hari namanya dengan memerintahkan para kesatrianya untuk bertarung demi hiburannya. Sendor the Hound Dragon membuat kerja pendek lawannya. Dan tetapi ketika petarung berikutnya, Ser Dontos Hollard turun ke lapangan dalam keadaan mabuk. Are you drunk? No, I had 2 cups of wine. 2 cups? No, Your Grace. Joffrey menuntut agar dia ditenggelamkan dalam anggur. Simone, help Sir Dontos celebrate my name day. I will be honored, Your Grace. See that he drinks his fill. Sansa berhasil menyelamatkan nyawa pria itu dan menyarankan si Joffrey menganggapnya sebagai orang bodoh. The girl is right. He reaps all year. No man sows on his name day. Take him away. I'll have him killed tomorrow, the fool. He doesn't deserve the mercy of a quick death. He'll make a much better fool than a knight. Did you hear, my lady, Sir Dontos? Thank you, Your Grace. From this day, you'll be my new fool. And you, my lady, thank you. Dan tiba-tiba perayaan itu terhenti dan terganggu oleh kedatangan si Tyrion Lannister. Death is so boring. Heard you were dead. I'm glad you're not dead. My lady, I'm sorry for your loss. Dan setelah menyapa keponakannya, dia langsung bergegas pergi menuju tempat di mana ada pertemuan dewan kecil. Dan tampak kebingungan dari wajah-wajah orang yang sedang rapat karena tiba-tiba si Tyrion datang di dalam rapat tersebut. It's been a What are you doing here? I slept in a sky cell. I pissed off so many adventures. I fought with the hill tribes. What are you doing here? This is the Akhirnya si Tyrion langsung menyajikan sebuah gulungan yang menyatakan bahwa dia bertindak sebagai tangan kanan raja tanpa kehadiran ayahnya, yaitu Lord Tywin Lannister. Your father has named Lord Tyrion. Cersei Baratheon sangat marah dan memerintahkan anggota dewan keluar dari ruangan agar dia bisa berbicara dengan kakaknya. Tyrion menegurnya karena membiarkan Joffrey mengeksekusi si Lord Ned Stark dan kemudian kehilangan putrinya, yaitu si Arya. Pasti aneh bagimu, katanya, menjadi anak yang mengecewakan. We had 3 stocks to trade. Chopped one's head off and let another escape. Must be odd for you. Father would be furious. To be the disappointing child. Beralih di Winterfell, sebagai staf tertua di Winterfell, Bran memikul tanggung jawab untuk mengatur kursi keluarga, mendengarkan banyak permintaan dari panji-panjinya seperti yang disarankan Luwin kepadanya. Rob, it is not his war. Be not my lord. He didn't choose it. When he called in his banners and took the men. Do you remember your vows, sir? Joffrey killed my father, your liege lord. Of course I remember. We didn't want him here all day, did we? And spare 4 masons for a week, my lord. Will that be sufficient to repair your wall? I believe it will.
Bran terganggu bagaimanapun oleh mimpinya berjalan melalui Goodwood dalam tubuh direwolfnya di bawah komet merah yang menjulang di langit. Bran, Hodor, dan Osa menelusuri kembali langkah-langkah yang diambilnya dalam mimpinya dan mendiskusikan pertanda bintang jatuh. Sebuah komet merah berarti satu hal, nak, kata Osa, yaitu dragon. Red comet means one thing, boy. Dragons. Been dead for centuries. Dragons are all dead. Scene beralih di dunia yang jauh di seberang laut sempit. Daenerys Targaryen dan naga-naganya yang masih muda melintasi gunung luas yang dikenal sebagai Limbah Merah. Kehabisan makanan dan air, Daenerys melihat orang-orangnya kelaparan dan kudanya Silver ambruk. Sebagai harapan terakhir, dia mengirim 3 pengendara terbaiknya ke berbagai arah untuk mencari peradaban. Beralih ke orang-orang dari Nextwed yang sedang berbaris ke utara melewati tembok, berhenti di kandang seekor anjing liar bernama Craster untuk menikmati tempat perlindungan kecil yang tersedia di ujung utara. Rumah pria itu dibanjiri wanita. Dia menikahi semua putrinya yang pada gilirannya memberinya lebih banyak anak perempuan. Jon bertanya-tanya kepada teman-temannya apa yang dia lakukan dengan anak-anaknya. Komander Jorah Mormont duduk untuk memegang pengadilan dengan Craster, menawarkan baja dan anggur sebagai ganti atapnya. Tapi Jon kehilangan kesabaran dan berbicara tidak pada gilirannya ketika Craster menyebut mereka orang selatan. We're not Southerners. You're prettier than half my daughter. Who's this little girl? What's your name? Jon Snow. Your roof. Your rules. Marah, Mormont menegur pramugara mudanya bertanya, apakah Anda ingin memimpin? Kemudian belajarlah bagaimana mengikuti. You want to lead one day? Well, learn how to follow. Scene beralih di Pulau Dragonstone, diperintahkan oleh Lord Stannis Baratheon. Pendeta merah Melisandre memimpin api unggun. Penduduk pulau berkumpul di pantai sebagai berhala yang mereka puja sepanjang hidup mereka. 7 aspek dari satu dewa berkorban di malam hari. Housemaster, seorang laki-laki tua bernama Crescent, mencoba meyakinkan penasihat Stannis, Davos Swartwood, bahwa Melisandre akan membawa kehancuran bagi tuan mereka. All you men were named in the light of the Seven. Are you so eager to spit on your... Tapi Stannis percaya tahta besi adalah haknya, dan dia pikir Melisandre akan memberinya kekuatan untuk merebutnya. Di dalam ruangan mereka sedang rapat. Di situ mereka menuliskan surat di mana dia akan menyebarkan surat-surat tersebut yang berisikan tentang kebenaran yang ditemukan oleh Lord Ned Stark. To this day lay claim to the Iron Throne of Westeros. When Eddard Stark learnt the truth, he told only me. As all true men declare their loyalty. Send copies of that letter to every corner of the realm, from the arbor to the wall. Dan tiba-tiba, Cersei melangkah lebih jauh dengan mencoba dan meracuni Melisandre. Minum dari cangkir terlebih dahulu untuk mendapatkan kepercayaan. Dan tiba-tiba dia mengalami kejang dan meninggal.
Tapi sementara Crescent kejang dan meninggal, pendeta aneh itu tetap tidak tersentuh. Maksudnya itu padahal kematiannya itu ditemukan oleh pendeta tersebut, namun dia ini tidak diapa-apain gitu loh, di los aja gitu, nggak ada yang peduli gitu ya kan. Beralih di camp perang Westeros, terlihat Robb Stark bertemu dengan tahanannya, yaitu si Jaime Lannister. Dia menjelaskan bahwa dia tahu si Jaime adalah ayah sejati si Joffrey, dan bahwa Lannister membunuh Ned dan mencoba membunuh Bran untuk melindungi rahasianya. Stannis is the rightful king. How convenient for him. You pushed my brother from Owen you. You know, because he saw you with the Queen. That's why you had him executed. Jaime merespon dengan pukulan verbalnya sendiri, tetapi direwolf milik si Robb menimbulkan ketakutan yang bahkan si Jaime tidak dapat menyembunyikannya. It's better than 3 to face. Setelah meninggalkan Jaime, Robb bergabung dengan panji-panjinya. Di situ dia memberikan persyaratan perdamaian kepada Ser Alton Lannister untuk dibawa ke King's Landing. Robb tahu bahwa raja tidak akan menyetujui permintaannya, tetapi dia memanfaatkan satu kesempatan lagi untuk mengundang dan meremehkan musuhnya. These are my terms. If the Queen Regent and her son meet them, I'll give them peace. If not, I will litter the south with Lannister dead. Setelah pertemuan, Theon Greyjoy memberitahu Robb bahwa perang tidak akan berakhir sampai mereka memiliki kapal untuk mengambil King's Landing. Kapal yang bisa disediakan ayahnya yaitu Balon Greyjoy. My father has ships and men who know how to sail. We can't take King's Landing without ships. You'll listen to me. I know he will. I'm his only living son. We can avenge him together. Ketika Robb memberitahu ibunya bahwa dia mengirim Theon ke Kepulauan Besi dengan proposal, ibunya marah dan menolak keras. Dia tidak dapat dipercaya, ayahmu harus pergi berperang untuk mengakhiri pemberontakannya. Dia ingin Robb menukar Jaime Lannister dengan saudara perempuannya, tetapi situasinya jauh lebih rumit dari itu, dan mereka berdua sudah tahu itu. It's more complicated than that, you know it is. Baliknya, Robb menyuruhnya naik ke selatan untuk bernegosiasi dengan Renly Baratheon untuk bergabung melawan si Joffrey. I need you to negotiate with Renly Baratheon. It's tomorrow. You'll ride south to the storm. You know him. You know his family. He's rallied an army of 100,000. You have 100 other lords. Which of these lords do I trust? We'll outnumber them 2 to 1. If Renly sides with us, we'll get the girls back, and we'll all go home. Beralih di King's Landing, terlihat si Cersei yang mendekati si Joffrey saat dia mendekorasi ulang ruangan singgasananya. This room to its proper appearance. It needs a room to match it, not vines and flowers. That is a seat for a conqueror. Memintanya mengirim orang untuk menemukan Arya sehingga mereka dapat menukar dia dan saudara perempuannya Sansa untuk kebebasan si Jaime. Send out as many men as we can. We need to set our armies to the task of finding his life is in danger. Joffrey curiga dengan ketertarikannya pada pamannya. Dia juga telah mendengar desas-desus tentang asal-usulnya yang sebenarnya. Dan dia tahu bahwa Raja Robert Baratheon memiliki anak lain di luar pernikahannya dengan Cersei. Father had other children. Besides me and Tom and myself. Aku bertanya, kata Joffrey, apakah dia cinta dengan wanita lain begitu dia bosan denganmu? Tanpa berpikir, Cersei langsung menampar wajahnya. Segera menyadari kesalahan yang ia buat, Joffrey mengatakan, tindakan itu dapat dihukum mati. Dan Anda tidak akan pernah melakukannya lagi. What you just did is punishable by death. You'll never do it again. Never. Dan setelah kejadian tersebut, semua prajurit berjubah emas melaksanakan patroli untuk menemukan keturunan-keturunan dari Robert Baratheon di luar nikah untuk dari yang bayi maupun yang tua.
Dan saat di bengkel Tobot Mod, para penjaga memegang wajahnya beberapa inci di atas api, menuntut untuk mengetahui kemana pria yang dikenal sebagai genre lari. Mod mengungkapkan bahwa dia bergabung dengan Nextwet dan berkuda menuju tembok. The Night's Watch! Please stop! They took him over the King's Road, heading north! Beralih di Liga Utara, di sepanjang jalan raja, pemuda itu melaksanakan perjalanan menuju Castlebeck bersama Arya yang menyamar. Dan akhirnya season 2 episode 1 bersambung. Saksikan episode selanjutnya. Gas!